Ya, saudara, mari kita baca terlebih dulu ya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Judul yang di atas itu ayat 18. Judulnya adalah penderitaan Kristus sebagai pola hidup. Jadi itu pola ya. Jadi artinya pola itu jadi teladan gitu ya. Jadi panutan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ayat yang khusus itu adalah ayat 24. Terus saya akan bacakan ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sekali lagi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, saya ulangi, bersama-sama kita akan bacakan ayat 24 supaya saudara sambil menghafal, sambil mengingat tentang tubuh Kristus ini. 1, 2, 3. Ia sendiri memikul dosa dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Terus oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ulangi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dan ini adalah satu persyaratan dari Kristus yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi penyelamat, dan bahkan yang menjadi yaitu bagian daripada hidup kita. Nah, saudara, saya sudah menjelaskan tentang satu definisi tentang gereja itu apa. Nah, saudara, saya akan memulai dengan eklesia. Jadi ada 3 macam eklesia dalam progresivitasnya. Yang pertama, eklesia, saya mengulang kembali saudara supaya ingat. Yang pertama, eklesia adalah saudara sekumpulan orang-orang yang jatuh di dalam dosa, kembali dipanggil oleh Tuhan dan memuji, memuliakan, menyembah Tuhan pada hari Sabat yang sudah ditentukan. Jadi sudah jatuh dalam dosa, dipanggil kembali, dikumpulkan. Sudah manusia menyembah Dia kembali, dan Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jadi artinya bahwa aku inilah Tuhanmu, bukan yang lain. Nah, saudara, setelah itu manusia dikumpulkan dan tidak ada manusia yang datang untuk menyembah Tuhan. Maka Tuhan memilih Abraham sebagai satu tempat, yaitu satu umat yang akan menjadi umat percaya dan keturunan daripada Abraham, itu yang akan menyembah Tuhan sebagai akulah Tuhan Allahmu. Jadi Dia mengambil Abraham dan menjanjikan Abraham keturunan. Keturunan artinya seluruh keturunan dia dan seluruh bangsa. Sekali lagi, seluruh keturunan dia dan seluruh bangsa itu mendapatkan berkat. Ya, jadi bukan hanya fisik yang keturunan dia, tapi segala bangsa pun dapat berkat melalui keturunan dia. Jadi keturunan yang memberkati keturunan yang lain. Itu janji Abraham, janji Tuhan pada Abraham, janji Allah kepada Abraham. Jadi apakah Abraham itu berhenti pada keturunan dia, pada bangsa yang nanti anak cucunya itu akan ada? Bukan berhenti di sana. Tapi Tuhan memakai keturunan Abraham itu untuk menjangkau keturunan yang lain. Dan itu dari awal Tuhan sudah katakan. Saudara, tetapi bangsa Israel jatuh dan tidak melakukan itu. Dan mereka tidak mau membagi keselamatan, dan panggilan itu adalah panggilan untuk bangsanya sendiri, untuk umatnya sendiri. Jadi akhirnya Allah itu hanya dimiliki oleh bangsa Israel, bukan kepada bangsa yang lain. Padahal dari awal Tuhan sudah menjanjikan melalui keturunanmu segala bangsa mendapatkan berkat. Jadi melalui keturunanmu segala bangsa mendapatkan berkat. Surah itu yang pertama. Jadi yang jatuh dalam dosa dikumpulkan kembali dan dibawa
dipanggil keluar dari dosa itu, dan kemudian menyembah Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Itu tipe gereja yang pertama. Jadi Tuhan memberikan satu model tabernakel pertama kali, dan kemudian bait Allah. Tabernakel itu berpindah-pindah, gitu ya. Bait Allah itu menetap. Jadi ada dua sifat dalam perjanjian lama. Bait Allah itu tidak menetap, kemudian menjadi menetap, gitu ya. Jadi tabernakel itu berpindah-pindah, kemah itu berpindah-pindah. Tetapi begitu Tuhan menetap dan selama-lamanya bersama dengan orang percaya, yaitu di bait Allah. Nah, saudara, ada satu yang menarik, bahwa bait Allah itu waktu didirikan oleh Salomo dan waktu pada puncak kemuliaannya, bait Allah itu tidak didiami oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan pada puncak perayaan, Dia mengatakan bahwa aku tidak akan selama-lamanya berada dalam bait Allah yang kau buat. Nah, saudara, jadi bait Allah manakah yang Tuhan akan menetap selama-lamanya? Yaitu bait Allah di mana anaknya Yesus Kristus yang dipecahkan mati bagi kita, dan di sanalah Tuhan itu menetap dan selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, bagian pertama sudah berjalan, dan kemudian gereja mengalami satu, yaitu kemajuan dan kesempurnaan. Dan panggilan itu kemudian digenapi dengan Yesus datang, dan dipanggil kembali orang Israel, seluruh berkumpul. Inilah Mesias. Kenapa Mesias? Dari keselamatan itu akan diberikan kepada segala bangsa. Keselamatan itu akan disempurnakan, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk segala bangsa. Orang-orang Yahudi akhirnya tidak mau terima Mesias itu, dan Mesias itu akhirnya dibunuh. Dan setelah dibunuh, saudara, pikir mereka bahwa mereka tetap menjadi umat pilihan dan tidak ada yang lain. Jawabannya adalah dengan dibunuhnya Yesus, dengan tubuhnya itu dihancurkan, maka lahirlah gereja yang sejati. Sekali lagi, saudara. Jadi dengan penolakan bangsa Israel itu dan kemudian membunuh Yesus dan menghancurkan tubuhnya di kayu salib itu, maka di sanalah keluar lahirlah gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus yang dipecahkan. Jadi penolakan bangsa Israel merupakan satu pembuka, penerimaan, dan kunci daripada keselamatan bagi bangsa lain. Dan apakah ini sudah diatur oleh Tuhan? Jawabannya adalah iya. Jawabannya sudah ditetapkan Tuhan? Iya. Kenapa? Karena Kristuslah yang menjadi kunci kerajaan yang sejati, yaitu gereja yang sejati. Itu adalah Kristus. Saya tanya, gereja bukan apa, tapi gereja adalah siapa? Ya, masih ingat ya? Pada minggu pertama, gereja bukan apa, tapi siapa? Nah, saudara, kita akan belajar hari ini khusus tentang gereja adalah tubuh Kristus. Dan kita akan melihat sampai implikasinya, sampai dampaknya dalam kehidupan kita bergereja. Itu apa sih gereja? Ya, dalam pengertian bukan pada pribadinya kita saja, tetapi hal-hal apa yang merupakan satu nilai-nilai dan prinsip-prinsip daripada gereja yang seharusnya itu merupakan teladan daripada Kristus sendiri. Nah, saudara, itu adalah satu yang harus kita pelajari, dan kita akan belajar bersama-sama. Dan kalau kita belajar, kita bukan belajar teori, tapi begitu kita mengerti, saudara harus lakukan ini. Jadi artinya bahwa kalau Yesus dipecahkan tubuhnya, diberikan pada kita, maka saudara harus mau dipecahkan juga untuk dunia ini. Dan tidak ada cara lain untuk memenangkan dunia. Kalau tubuh Kristus dipecahkan untuk memenangkan kita, maka Kristus memakai kuasa kematian Dia itu sebagai tanda dalam hidup kita, dan tanda itu dipakai untuk apa? Saudara, menjangkau dunia. Dan itu gereja. Nah, saudara, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Setelah semua bangsa diberikan kesempatan dan semua bangsa mengaku bahwa Mesias itu sudah datang dan Juru Selamat sudah datang, dan mereka menyembah Allah yang benar, yang dulu Allahnya orang Israel yang tidak mereka kenal, sekarang mereka kenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita juga percaya, semua orang Kristen percaya. Jadi gereja itu apa? Yaitu
pengakuan daripada semua orang yang percaya, dan bersama-sama mereka datang. Untuk apa datang? Untuk memuji, memuliakan Dia. Setelah mereka berkumpul, yang pertama berkumpul mengenal Allah, akulah Tuhan Allah. Yang kedua, bersama-sama orang-orang umat pilihan itu dikumpulkan oleh Tuhan untuk menjadi yaitu terang bagi bangsa lain, dan ini gagal. Sehingga Kristus harus menggenapi ini. Itu gereja yang kedua. Ya, gereja yang kedua. Jadi gereja yang kedua adalah kita semua akan menggenapi pekerjaan atau pelayanan, dan umat pilihan yang tidak bisa berhasil menjalankan semua itu diberikan kepada gereja Tuhan yang bukan orang Israel, dan diberikan pada dunia dan segala bangsa. Maka segala bangsa itu melakukan dan menjadi gereja Tuhan, dan menjadi gereja Tuhan. Dan kemudian gereja Tuhan itu sudah bersama-sama dengan semua orang percaya berkumpul untuk apa? Bersekutu, untuk membagikan hidup mereka, untuk menyatakan Kristus itu ada dalam hidup mereka. Tanda-tanda kematian Tuhan, tanda-tanda penderitaan Tuhan, tanda Tuhan memikul dosa kita, itu ada di dalam diri kita. Dan itu bukan dimiliki oleh diri kita, tetapi itu harus dipecahkan untuk manusia. Dan yang paling ujung adalah untuk musuh kita, untuk mengasihi musuh kita. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Dan kemudian Yesus waktu meringkas ulangan itu, setelah hukum Taurat diringkas oleh Tuhan Yesus Kristus dan digenapi dengan satu kalimat Dia, kasihilah musuh. Dan itu tidak ada di dalam perjanjian lama. Jadi gereja yang sejati adalah gereja yang bukan hanya bisa mengasihi Tuhan, yang bukan hanya bisa mengasihi sesamanya, tetapi gereja yang mampu mengasihi musuhnya. Mengapa mesti musuhnya? Karena Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara, ini pengertian yang paling puncak. Tidak ada Kristen tanpa gereja. Tidak ada orang Kristen tanpa gereja. Dan kalau tidak ada gereja, tidak ada orang Kristen. Sekali lagi, saudara, badan apapun yang didirikan oleh manusia, badan misi sehebat apapun, tidak pernah menggantikan gereja. Baik lembaga misi, lembaga apapun, saudara, sosial, semua itu tidak menggantikan gereja. Dan Tuhan tidak memerintah dan menjalankan seluruh daripada hidup kita, dan supaya kita taat pada Tuhan dan prinsip-prinsip daripada firman Tuhan dan kerajaan Allah itu tidak dijalankan di luar daripada gereja Tuhan. Dan itu harus dari gereja Tuhan. Jadi yang diberikan hak untuk menjadi penjangkau dan penangkap orang-orang yang bukan orang yang bersama dengan kita, yang imannya lain, itu bukan dari luar gereja, tetapi dari dalam gereja. Nah, saudara terus bertanya, loh Pak, badan misi kan menjangkau jiwa juga. Itu kan kalau Bapak katakan bukan gereja, terus mereka ngapain gitu? Saudara, mereka masuk dalam gereja yang am. Jadi mereka berada di dalam lembaga misi itu, mereka anggota gereja. Kalau mereka bukan anggota gereja, tidak boleh. Mereka harus anggota gereja. Pak, boleh nggak saya menjadi hamba Tuhan? Tidak ada gerejanya. Kamu bukan hamba Tuhan, kamu hamba bukan Tuhan. Hamba Tuhan itu harus ada gerejanya. Hamba Tuhan itu harus ada tubuh Kristusnya. Kalau tidak ada, itu bukan gereja. Saudara, guru-guru di sekolah teologi juga sama. Banyak yang tidak bergereja. Saudara, sangat disayangkan. Bagaimana mereka bisa mungkin mengajar orang-orang pergi ke gereja, mengajar murid-muridnya yang nanti jadi pendeta dan semuanya. Dia sendiri pun tidak ke gereja, saudara. Itu ironis sekali. Kenapa? Saya cuma mengajar. Saya bukan gembala sidang. Saya cuma mengajar. Apakah kau bisa mengajar kalau itu bukan jati dirimu? Jadi itu cuma teori saja. Dan banyak lulusan daripada sekolah teologi yang sampai jadi pendeta pun
tidak ngerti gereja itu apa. Nah, saudara, kita belajar ini ya. Ini satu situasi yang sangat ironis sekali. Oke, kita akan melihat saudara yang ketiga, bahwa gereja dikumpulkan oleh Tuhan dan kemudian seluruh umat Tuhan, segala bangsa termasuk bangsa Israel. Karena segala bangsa tidak mengeluarkan bangsa Israel, tapi segala bangsa itu Tuhan juga mencintai orang Israel. Jadi waktu orang Israel menolak, Tuhan tidak tolak orang Israel. Sekali lagi, waktu orang Israel menolak Mesias sendiri pun sampai mati di atas kayu salib untuk menerima mereka dan harus mati bagi mereka supaya tubuh Kristus itu sempurna. Itu kunci. Jadi kesempurnaan dunia itu dilihat oleh Paulus nanti akhir zaman. Gereja segala bangsa akan menerima berita Injil yang luar biasa itu. Mereka bersukacita sekali. Tetapi puncak daripada sukacita itu, bangsa Israel itu akan kembali dibalikkan oleh Tuhan dan percaya pada Mesias. Itu janji dalam firman Tuhan. Jadi artinya tidak ada satu bangsa pun yang dibuang oleh Tuhan. Semua bangsa diberi kesempatan yang sama, termasuk bangsa Israel yang tidak terima Mesias pun sama kesempatannya, sama dengan kita. Sama-sama bangsa yang dicintai oleh Tuhan. Betul, saudara? Jadi saudara jangan membenci orang Israel, jangan membenci bangsa apapun. Kenapa? Karena Tuhan cinta mereka semua. Nah, itu gereja. Jadi kita mulai berpikir, jadi gereja itu apakah sesuatu materi? Apakah sesuatu benda? Apakah sesuatu abstrak seperti itu? Ataukah sesuatu yang bisa diterangkan dengan kata-kata untuk menjelaskan, mendeskripsikan seperti organisasi? Gereja bukan itu. Sekali lagi, organisasi tidak pernah melahirkan gereja, tetapi gereja selalu melahirkan kultur organisasi. Saudara ngerti maksud saya? Jadi saya sekarang mau bikin seolah-olah ini situasinya orang Kristen. Saya meniru orang Kristen, cara berjalannya, baca Alkitabnya, mengerti firman Tuhannya, terus berdiskusi, berkelompok kecil semua. Saudara, itu tidak pernah mendirikan gereja. Sehebat-hebatnya kesalahan manusia, tidak pernah mendirikan gereja. Karena gereja tidak didirikan di atas tubuh manusia, tapi gereja didirikan di atas tubuh Kristus. Sekali lagi, jadi segala tata cara, kultur dan nilai-nilai gereja yang ada, yang kita lakukan itu tidak melahirkan gereja, tetapi itu lahir dari gereja. Jadi gerejalah yang melahirkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Gereja yang melahirkan kegiatan sosial yang luar biasa itu. Tetapi kegiatan sosial itu tidak pernah melahirkan gereja. Perbuatan baik manusia tidak pernah bisa melahirkan gereja dan menyelamatkan manusia. Jadi sebaik-baik manusia tidak pernah bisa untuk menyelamatkan manusia yang lain. Nah, saudara, itu adalah satu prinsip di dalam firman Tuhan. Ya, kita akan baca dulu ya. Oke, nah saudara, jadi gereja yang ketiga adalah gereja diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghakimi. Puncak gereja yang tertinggi adalah saudara, eklesia yang paling sempurna nanti. Jadi eklesia yang tidak diperintah oleh manusia, eklesia yang diperintah oleh Tuhan langsung dan kebenaran, dan roh Tuhan itu menyatukan kita dengan kasih Kristus. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali, seluruh umat termasuk bangsa Israel dan segala bangsa dikumpulkan oleh Tuhan. Itu gereja yang sempurna. Jadi sekarang belum terjadi? Ya belum, tapi nanti kita akan ke sana semua. Kita akan dipanggil keluar untuk apa? Masuk dalam yaitu kekekalan selama-lamanya. Jadi yang pertama dipanggil dari kegelapan dosa masuk untuk menjadi umat. Dari umat dipanggil untuk menjangkau umat yang lain, gagal. Mesias datang, akhirnya Mesias membuka bangsa yang lain dan dikumpulkan orang seluruh bangsa itu untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu yang kedua, gereja yang kedua. Dan gereja yang sempurna yang terakhir adalah bukan hanya keluar dari dosa, bukan hanya menjadi umat yang kemudian menyembah Kristus sebagai juru selamat, tetapi umat yang mampu untuk menghakimi dunia ini.
dan malaikat-malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa bersama dengan Kristus. Pak, kalau saya semua umat bisa menghakimi orang-orang berdosa dan gue menghakimi malaikat-malaikat, berarti di surga kita menghakimi siapa? Jawabannya tidak ada penghakiman di sana, karena tidak ada yang bersalah. Betul? Kalau di surga ada yang salah, nah kan dihakimi. Tapi kalau tidak ada yang salah, bagaimana? Saya tanya, apa sih pekerjaan hakim yang sesungguhnya? Saya tanya, apa pekerjaan hakim sesungguhnya? Menyatakan kesalahan, kamu salah-salah, salah, pasti salah. Pekerjaan hakim yang sesungguhnya adalah menyatakan kebenaran. Dengar Bapak Ibu, pekerjaan hakim yang jati diri hakim itu bukan menyatakan kesalahan, tapi menyatakan kebenaran. Jadi waktu kita di surga, hakim segala hakim itu atau penghakim yang agung Kristus itu menyatakan apa? Kebenarannya. Dan kita memuji-muji Dia kekal selama-lamanya. Jadi karena dosanya sudah tidak ada, jadi bagaimana pekerjaan mereka? Memuji-muji kebenaran itu. Jadi hakim itu menyatakan kebenarannya. Kebenaran sudah ditegakkan, sudah menang. Dan waktu hakim sudah, kalau ini hakim dunia sudah menyatakan do, artinya apa? Yang benar itu dibebaskan, yang benar itu mendapatkan kemerdekaan, tapi yang tidak benar dijebloskan ke dalam hukuman. Itu hakim. Jadi waktu ditentukan seperti itu, berarti yang masuk hukuman siapa? Yang bersalah. Yang masuk dalam kemerdekaan dan kebebasan siapa? Yang berdasarkan kebenaran. Jadi hakim punya dua. Maka perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius 25, Saudara, dikatakan di sana bahwa Yesus menyatakan bahwa nanti akhir zaman itu Dia menjadi penghakim dan orang-orang percaya bersama dengan Dia menghakimi dunia ini dan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi kedudukan kita luar biasa. Jadi di gereja kita boleh nggak kita mencari hakim dari tempat yang lain? Kalau gereja punya masalah, tanya kepada polisi. Kalau gereja punya masalah, tanya pada yaitu kejaksaan. Jawabannya adalah di Alkitab tidak diperbolehkan. Sekali lagi, Paulus mengatakan kita tidak diperbolehkan saling mendisiplin dalam gereja, memakai orang-orang yang tidak disiplin Tuhan. Hanya di dalam gereja. Maka jika ada gereja kemudian sampai ke pengadilan, itu sebenarnya kehilangan jati diri gerejanya. Karena disiplin gerejawi tidak berjalan di sana. Ya, jadi puncak tertinggi daripada kumpulan orang percaya adalah orang-orang percaya itu saling mendisiplin latihan dulu di dunia ini. Jadi nanti surga itu sudah sempurna. Jadi kita harus berani berlatih, ya, di dunia ini berlatih tegas dan kemudian dalam kebenaran kita berlatih. Dan itu akhirnya dihimpun oleh Tuhan dan diputuskan mana yang benar dan mana yang dihukum oleh Tuhan. Itu penjelasan perumpamaan, seluruh perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Jadi itu adalah kemampuan bangsa itu dikumpulkan seluruh bangsa, ya. Nah itu luar biasa ya. Oke, ini yang mengulang lagi ya. Nah sekarang pendiskusian gereja. Saudara, saya tidak terangkan satu-satu. Yang saya terangkan cuma tubuh Kristus nanti, karena itu penting sekali ya. Yang pertama, saudara, gereja digambarkan sebagai keluarga Allah. Artinya bahwa keluarga itu bukan diikat oleh satu ikatan secara keturunan, tapi keluarga itu diikat oleh satu darah, yaitu darah anaknya Kristus Tuhan kita. Dan semua itu saudara seiman, tidak ada anak dan bapa. Saudara perhatikan baik, tidak ada cucu di sana. Di surga tidak ada cucu-cucu Allah, nggak ada. Yang ada adalah apa? Anak-anak Allah. Tidak ada di dalam Alkitab katakan cucu-cucu Allah, nggak ada. Di surga hanya ada anak-anak Allah. Ada dua macam anak di
surga. Satu, anak yang sungguh-sungguh anak Bapa, yaitu Yesus Kristus, anak yang sungguh-sungguh anak Bapa. Dan kita semua adalah anak angkat, anak yang diadopsi. Saudara ingat Bapak ya? Jadi ingat status kita di surga, saudara.